untuk asuransi, kan begitu, yang dibiayai oleh Kementan. Ya. Sepemahaman terdakwa, apakah beberapa fasilitas yang diberikan itu kemudian dipertanggungjawabkan tidak oleh bawahan-bawahan terdakwa? Ya, mohon izin Yang Mulia. Yang pertama yang berkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pada saat saya sebagai saksi mahkota, diantaranya adalah 2 HP, kemudian juga cincin dari Pak Menteri, kemudian batik dan juga jaket kulit yang itu dibeli bersama-sama oleh Dirjen Tanaman Pangan, harganya 2 juta. Itu yang saya terima. Dan yang berkait dengan keuntungan lain yang menurut pendapat saya, ya memang saya bekerja keras untuk melayani daripada pimpinan. Kalau itu dianggap sebagai keuntungan. Yang asuransi nih, dari bukan betul, dari anggaran kantor. Artinya bahwa itu adalah perintah menteri, dan itu dieksekusi oleh Biro Umum, dan itu memang kita berdua dibiayai dari Biro Umum. Biro Umum, kan begitu. Apakah ada niat terdakwa untuk mengembalikan itu, nilai yang dibayarkan asuransi dan beberapa HP tadi itu? Saya merasa karena itu perintah menteri dan itu sebagai tugas, ya saya tidak dalam pikiran saya Yang Mulia. Saat ini ya, kita tidak berbicara dulu ya. Saat ini tidak perlu saya kembalikan karena memang itu adalah urusan kantor. Baik, saya catat ya, terdakwa tidak, meskipun itu ternyata tidak dibiayai oleh anggaran resmi. Itu dibiayai dengan operasional Biro Umum, Bapak. Yang mana ini maksudnya? Yang HP-HP? Bukan, ya termasuk HP. Yang HP itu adalah operasional Biro Umum. Kemudian yang asuransi itu juga berkait dengan operasional Biro Umum. Itu. Baik, terdakwa merasa tidak perlu mengembalikan itu ya. Oke. Kemudian terdakwa Kasdi ya, Pak Kasdi. Siap. Saya lupa tadi menanyakan keterangan saksi semua kami ambil alih, bisa? Bisa ya. Agar tidak kita ulangi ya. Bisa. Baik yang di keterangan saksi maupun dalam BAP ya. Siap. Barang bukti dan sebagainya, begitu Siap. ya. Siap. Baik. Kemudian ya Pak terdakwa. Pertanyaan saya langsung saja sama kepada Pak Kasdi seperti kepada terdakwa lain. Dari sekian banyak persidangan yang sudah dilalui, adakah poin atau sisi yang Pak Kasdi selaku terdakwa merasa memang ada kesalahan yang dilakukan oleh? Yang pertama yang berkait dengan yang sudah saya sampaikan juga pada saat sidang saksi mahkota, saya menghadapi dilema Yang Mulia, mohon izin. Pertama karena itu perintah harus saya lakukan, kalau tidak ada konsekuensi, diantaranya adalah dinonaktifkan. Di sisi lain saya punya SK yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai sekjen untuk pelayanan publik. Nah dilema itu yang membuat saya terus kita lakukan hal seperti itu. Mungkin beberapa yang lantas merepotkan orang itu saya akui akan beberapa kesalahan yang terjadi merepotkan orang yang lain itu. Diantaranya bawahan-bawahan itu. Merepotkan ini bagaimana? Kurang tegas ini. Apakah itu bentuk di pidana itu hanya bentuk kesalahan, Pak? Salah atau tidak, benar atau tidak, nggak ada merepotkan orang, segan itu nggak ada. Jadi kalau itu yang dimaksud, jawaban saya konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan bahwa saya menghadapi dilema, Yang Mulia mohon izin. Yang pertama karena saya diperintah untuk melaksanakan itu. Tidak mengaku salah intinya, agar saya catat, tidak mengaku ada kesalahan. Karena itu perintah, saya tidak mengaku salah. Baik, saya catat ya, tidak mengaku salah ya. Baik. Kemudian pada saat terdakwa menerima perintah itu, terdakwa memahami atau seperti apa pada saat itu bahwa perintah ini apakah perintah yang berlawanan dengan hukum, tidak dengan itikat baik, atau seperti apa sehingga terdakwa mau meneruskan perintah itu kepada eselon-eselon di bawah terdakwa? Mohon izin Yang Mulia, yang saya pikirkan pada saat saya menerima perintah itu, dan itu saya eksekusi sebagai perintah, saya tidak memikirkan konsekuensi hukum awalnya. Jadi itu terus berlanjut, begitu terus dengan harapan kapan ini berhenti juga. Pernah saya sampaikan juga di sidang saksi mahkota bahwa ya saya takutlah
misalnya ada kasus di kementerian lain terjadi OTT dan lain sebagainya, pasti terpikir oleh kami. Terdakwa kan melihat di persidangan sebelumnya pernah mendapat keluhan dari beberapa dirjen, kan begitu? Terdakwa membenarkan, tidak membantah. Beberapa dirjen yang menyebut pernah menyampaikan kepada terdakwa adanya sharing eselon ini yang keberatan atau dinyatakan mengeluh lah dirjen-dirjen itu, kan begitu? Tetapi pada saat itu terdakwa menyampaikan tetap harus dipenuhi segera, Pak Menteri marah, kan kira-kira begitu intinya, kan begitu. Baik, pada saat itu sudah ada keluhan itu, terdakwa masih membayangkankah ini sekedar mengikuti arahan menteri, atau terdakwa selaku seorang sarjana S3, sekjen, pernah dirjen, tidak membayangkan ini sesuatu yang bertentangan dengan hukum? Saya tidak terpikirkan itu, yang saya pikirkan hanya ini perintah menteri. Setelah keluhan loh maksud saya, kalau perintah pertama kan terdakwa sudah jelaskan ya. Selanjutnya meskipun sudah dinyatakan keberatan, keluhan, terdakwa tetap merasa itu tidak melawan hukum. Iya, karena ini kan dua hal yang berbeda nih ya. Ya. Pertama kan dari top to bottom, kemudian ada keluhan dari bottom to top. Nah kan ada dua hal yang berbeda nih. Tetap di dua peristiwa itu terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa waduh ini ternyata ada yang nggak bersesuaian dengan hukum atau tidak sesuai dengan itikat baik atau seperti apa pada saat itu sehingga kok ini bertahun-tahun begitu loh. Iya, pada saat posisi saya seperti itu, saya juga ada tekanan untuk perintah itu harus terwujud. Jadi maka terus itu kami harus lakukan gitu. Kalau tidak konsekuensinya tetap akan saya terima. Seperti halnya misalnya pernah ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa meneruskan dan seolah-olah saya aktif. Nah aktifnya itu karena saya juga ditekan untuk berdasarkan perintah untuk supaya itu direalisasikan. Baik. Itu yang terdakwa pada saat itu tahu kan ada beberapa yang dinonjobkan ataupun mengundurkan diri, kan begitu? Ada beberapa pejabat. Pada saat itu terdakwa dalam hatinya, dalam benak pikirnya tidak terpikir untuk mengambil salah satu langkah itu, mengundurkan diri, tidak melaksanakan perintah itu lagi. Ya, kalau kan faktanya kan terdakwa tetap memilih meneruskan itu, tapi yang ingin saya tanya di batin terdakwa pada saat itu tidak terpikir mau mengundurkan diri saja deh kalau ini memang saya katanya tertekan. Pada kenyataannya tertekan tapi ngasih hadiah ulang tahun aja jam ratusan juta, kemudian beberapa kegiatan lain ngopi-ngopi, di mana tertekannya? Saya ingin menjaga kejujurannya nih. Tertekan tapi ngasih hadiah ulang tahun 200 juta jam tangan, ini kan jam mewah itu. Mohon izin Yang Mulia, maka jawaban saya tidak satu sisi, saya kan mengatakan dilema. Di salah satu sisi melaksanakan perintah, di sisi lain saya punya tanggung jawab yang harus saya lakukan. Itu yang justru akan menekan saya terus. Jadi tidak semata-mata hanya karena saya melaksanakan perintah saja dan ada konsekuensinya, tapi juga karena SK tanggung jawab itu harus saya lakukan. Itu yang membuat dilema, itu yang juga akan menekan saya. Baik, dilema itu ya, ada posisi terdakwa merasa tertekan tapi di satu sisi juga tidak tertekan begitu ya. Baik. Kalau penyesalan ada yang terdakwa bisa utarakan selaku terdakwa terkait perkara ini? Ya, dari perkara ini tentu saya merasa berdosa kepada kantor dan karena direpotkan tadi menghadapi dilema. Yang kedua tentu keluarga, itu yang selama ini menjadi tulang punggung saya yang memberikan semangat, itu yang saya pikirkan. Baik, terlewat ya. Terdakwa, ini kan di beberapa keterangan saksi sebelumnya ya, sudah menyatakan mengeluh kepada terdakwa, ada yang mengeluh lah kan terdakwa sudah mendengar. Yang terdakwa pahami itu sebenarnya pada saat itu apakah sebenarnya Pak Syahrul Yassin Limpo selaku menteri sebenarnya sudah tahu juga itu ada keluhan-keluhan itu? Sepemahaman saya beliau tahu. Tahu begitu ya. Dari apa? Karena kan kami cocokkan dengan barang bukti ya, di situ ternyata Pak Menteri ada membahas dengan imam
jajaran Kementan yang tadi kami tunjukkan kan gitu. Ya. Sudah resah berharap Pak Menteri segera diganti karena jajaran Kementan harus mempertanggungjawabkan kegiatan fiktif hanya untuk memenuhi nafsu ambisi menteri dan kepentingan sanak keluarga dan Nasdem. Ini percakapan antara Pak Syahrul Yassin Limpo dan Prof. Imam kan begitu. Betul. Di satu sisi terdakwa menjelaskan ya sebenarnya Pak Menteri sudah tahu keresahan itu, keluhan dari bawah kan begitu. Ya. Nah, selain terdakwa menjelaskan itu ada barang bukti ini, apalagi yang bisa membuat kami yakin Pak Menteri itu sebenarnya tahu bahwa proses ini sudah keberatan orang-orang di bawah itu. Ya, sebenarnya jalurnya tidak dari saya saja. Iya, makanya silakan jelaskan. Ya, di eselon 1 sudah menjadi pembicaraan umum di antara eselon 1, kemudian juga di dalam eselon 1 sendiri itu yang. Pembicaraan umumnya ini apakah pembicaraan rahasia umum ya menurut rahasia umum ini apakah hanya terkait permintaan-permintaannya atau juga keluhan-keluhannya ini sudah rahasia umum juga, keluhan dari orang-orang bawah ini? Keluhannya sudah rahasia umum, itu jadi kan ada kontak. Baik, ya. Ada dua hal yang sudah menjadi rahasia umum ya. Ya. Baik. Terdakwa sendiri pernah menceritakan kepada siapa saja mengenai keluhan-keluhan yang keberatan terhadap permintaan anggaran uang-uang ataupun barang itu? Para dirjen, kepala badan. Ya, kalau itu sudah. Yang ke atas ada terdakwa sampaikan kepada siapa saja? Ke atas. Ya, atas itu apakah ke Pak Menteri, apakah saya tidak sampaikan langsung kepada beliau, tidak. Di persidangan sebelumnya saudara ke Pak Imam ya yang sempat cerita ya. Imam. Karena terdakwa sudah menjelaskan alasannya ya. Ya. Tidak usah kita ulangi kan kenapa ceritanya ke Pak Imam kan begitu ya. Baik. Langsung aja Pak. Izin yang mulia ada yang mau di. Ya silakan. Sedikit yang mulia kepada Pak terdakwa Syahrul Yassin Limpo ya. Ini apakah saudara selain barang bukti harta kekayaan maupun rumah mobil yang sudah saudara jelaskan dalam BAP ini, saudara juga memiliki satu buah mobil jenis Audi A6 Quattro warna hitam, nomor polisi DD57US. Audi. Audi 6. Itu waktu jadi wakil gubernur saya 2014. Yang atas nama istri saudara. Iya, betul. Dan kemudian beralih ke atas nama Franz Honga. Iya, karena ada ditukar tambah di situ. Itu tahun 2021 kalau yang saya Iya, informasinya. dari 2014 dibelinya ya? ke 2021. Itu peroleh tahun 2021 ya? Iya. Saat saudara sudah menteri jadi ke 2021. Udah Ini 2021. Iya. Kayaknya 2014 mulainya itu mobil, terus dilakukan barter dengan mobil yang lain dengan melalui Franz Honga. Begitu ya? Ya, nanti surat-suratnya baru dikerja di 2021. Baru dibuat di 2021. Iya, sebab karena kami sudah pindah ke sini. benar ya ada ya nanti sebab. Oke. Ada mobil itu aja. Kalau bangunan ini yang di Jalan Muhammad Kahfi, ada saudara punya satu bidang tanah dengan bangunan seluas 200 di Jalan Muhammad Kahfi, Kelurahan Cepedak Jagakarsa? Enggak ada. Enggak pernah? Enggak. Oke, enggak ada ya. Kalau yang di Jalan Limo benar ya ada ya? Iya, yang 5 itu yang dicicil. Oke, kalau sedangkan barang bukti uang-uang tadi sudah sebutkan BAP sebagaimana yang saudara jelaskan ya. Siap. Cukup yang mulai. Cukup ya, baik. Saya ada sedikit pertanyaannya, saya mulai dari Pak Kasdi ya. Saudara terdakwa Kasdi ya. Saudara tadi dan beberapa persidangan sebelum itu menjadi Dirjen Perkebunan. Perkebunan. Sudah ada itu memang? Sudah ada. Sudah ada. Waktu itu Pak Menterinya SYL ya? Betul yang mulia. Baik. Itu kan saudara... Belum pernah bertanya langsung kepada klien kami, saudara terdakwa, sehingga izinkan kami untuk menanyakan. 14 triliun. Kurang lebih 14 triliun. Setahu saudara sebelumnya itu berapa? Di atas 24 triliun. Di atas 24 triliun. Baik.
Menurut saudara, kenapa bisa ada penurunan anggaran APBN di Kementan itu? APBN negara lagi sangat terbatas dan konsentrasi negara dalam penanganan COVID. Baik. Selain anggaran di Kementan yang sudah saudara jelaskan tadi, jumlahnya kan tadi menurunnya. Iya. Apakah ada anggaran-anggaran lain atau program-program lain selain APBN yang tadi kurang lebih 14 triliun itu? Selain anggaran yang langsung ke Kementan, ada anggaran-anggaran tambahan yang tetap ditangani oleh Menteri Keuangan, antara lain anggaran pupuk dan lain-lain sebagainya gitu. Oh, yang itu melalui Kementan? Tidak melalui Kementan. Oh, tidak melalui Kementan. Ya, anggarannya langsung. Kalau KUR? KUR itu tetap melalui perbankan, tapi rekomendasi penggunaannya harus melalui Kementan dan program Kementan. Baik. Yang saudara ketahui, apakah KUR itu dia diperuntukkan untuk seluruh wilayah Indonesia ataukah di daerah-daerah tertentu saja yang saudara ketahui? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Ya. Seingat saudara, sejak kapan program KUR itu mulai berjalan? Seingat saudara aja. Baru di 2019 ada KUR, tapi penggunaannya hanya kecil, di bawah 9 triliun. Dan dari proses itu saya mengusahakan sampai 50 triliun di awalnya. Ternyata penggunaan dan serapan tahun pertama di 2019-2020 itu menjadi 70 triliun. Menjadi 70 triliun, berarti angka yang cukup signifikan naiknya ya. Ya. Menurut saudara, mengapa harus ada program KUR itu dan begitu pentingnya itu sampai saudara memperjuangkan untuk ada kenaikan itu? Pendanaan yang ada di Kementan yang sangat terbatas itu mengakibatkan sebuah kreasi yang harus dilakukan melalui program melakukan bankable kepada petani yang ada, dan kebijakan itu kemudian dipertegas oleh Bapak Presiden untuk menggulirkan dana kredit usaha rakyat itu khusus untuk pertanian. Oke, baik. Karena tadi saudara sudah menyebutkan nama Bapak Presiden di persidangan awal tadi hingga keterangan atau pernyataan saudara yang terakhir ini, saya ingin menanyakan kepada saudara saksi, saudara terdakwa, apakah saudara sering bertemu dengan Bapak Presiden? Ya, setiap ada pertemuan rapat terbatas, ratas maupun rapat kabinet atau rapat-rapat khusus. Kalau bertemu dengan Bapak Presiden biasanya dalam kaitan apa atau kemudian ada arahan apa dari beliau terkait dengan Kementan ini? Selalu menjadikan yang terakhir itu yang paling signifikan adalah ekonomi Indonesia diserahkan bantalannya kepada pangan dan pertanian. Oh, dan itu menjadi tanggung jawab pertanian ya. Apakah itu saudara hanya dengan Bapak Presiden saja atau dengan anggota kabinet yang lain? Kalau rapat terbatas itu terdiri atas hadir Menko, hadir Menteri Keuangan, dan juga beberapa menteri-menteri teknis yang terkait sesuai dengan pembahasan atau tematiknya. Baik. Kalau Menko saudara siapa? Menko saya Menko Erlangga. Erlangga ya. Iya, Menteri Perekonomian. Baik. Menko Perekonomian. Saudara selaku menteri tentu harus mampu menjabarkan visi misi Bapak Presiden atau negara ya, sebagaimana yang saudara telah jabarkan tadi di awal persidangan waktu saudara menjadi saksi, maupun juga menjawab pertanyaan dari JPU maupun juga dari Yang Mulia. Kami ingin ketegasan saudara sedikit aja terkait dengan penjabaran visi misi Bapak Presiden yang saudara maknai dan saudara sudah lakukan itu apa? Yang pertama bahwa pangan tidak boleh bersoal karena itu masalah dasar. Kalau pangan terganggu, pemerintahan terganggu, politik terganggu, sosial terganggu, dan kemudian keamanan dan stabilitas nasional terganggu. Kalau pangan baik, apapun yang terjadi, semua dalam kondisi masih bisa diurus. Oleh karena itu, ini diberikan saya ruang yang sangat besar oleh Bapak Presiden untuk mengenjing dan mengenergi masalah pangan yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Oleh karena itu saya membagi 3 wilayah yang ada. Ada wilayah yang hijau, yang surplus pangan, ada wilayah kuning, di mana pangannya harus dijaga dengan ketat agar tidak turun, dan ada daerah merah
atau wilayah merah. Wilayah merah yang saudara maksud itu di wilayah mana saja itu? Antara lain Papua, ada Jambi, ada Kalimantan Utara, ada berbagai, ada kurang lebih 5 sampai 9 provinsi yang saya kategorikan daerah merah. Kalau terkait dengan itu, bagaimana saudara bisa melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sebagaimana sudah jelaskan tadi, kalau terkait dengan membangun kinerja dan soliditas di Kementan dalam rangka untuk mencapai apa yang saudara jelaskan tadi itu? Jadi pada daerah-daerah yang hijau, semua fasilitasi harus dimaksimalkan sehingga overstocknya bisa dijamin, baik berkait dengan peternakan, perkebunan, maupun tanaman pangan. Kalau daerah-daerah kuning harus dijaga posisinya untuk semua fasilitasi teknis termasuk irigasi, pupuk dan lain-lain harus dicukupkan dengan secara maksimal sehingga dia bisa bertahan untuk dalam kondisi apapun masih bisa kuat. Tetapi pada daerah merah, khususnya pada 5 sampai 9 provinsi itu harus betul-betul mendapatkan kontribusi atau perlakuan khusus, bahkan upaya-upaya maksimal untuk mentransfer atau mengkontribusi hadirnya ketersediaan pangan di daerah itu. Baik, dalam rangka merelaksasi arahan atau visi misi Bapak Presiden yang sudah saudara jabarkan dalam kaitan dengan membangun solidaritas, soliditas dan kinerja dari staf-staf saudara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, apakah setelah itu saudara melaporkan kepada Bapak Presiden atau tidak terkait dengan itu? Selalu harus melaporkan karena memang Bapak Presiden memonitor 2 minggu sekali masalah pertanian, bisa melalui telepon, bisa melalui berbagai perintah yang disampaikan pada kami. Kalau terkait dengan Menko, biasa saudara melaporkan itu atau tidak kepada Menko? Berkait dengan kinerja saudara yang sudah saudara jelaskan tadi, apakah juga saudara laporkan kepada Menko saudara atau tidak? Harus dilaporkan kepada Menko. Menko tahu itu dan biasanya Presiden langsung membaca evaluasi dari data-data yang ada, baik itu data BPS lebih khususnya, Badan Statistik Nasional. Terus bagaimana respon Bapak Presiden Ya, terkait laporan itu? Selama ini Bapak Presiden merasa sangat terbantu karena target yang ada Bapak Presiden melewati keberhasilan pangan zaman Pak Harto dan itu kami lewati. Sedikit lagi ya. Seingat saudara dalam 1 tahun itu berapa kali saudara melakukan kunjungan kerja ke luar negeri? Seingat saudara aja. Saya tidak tahu persis, tetapi saya ketua G20 bidang pertanian dan semua penanganan bidang pertanian di dunia ini sangat disandarkan pada G20, termasuk kerawanan pangan dunia atau terjadinya masalah El Nino yang secara masif. Oleh karena itu seluruh dunia yang termasuk dari semua anggota G20 bahkan kita bagikan upaya-upaya backup kepada negara-negara yang bersoal, termasuk negara-negara di Afrika dan sebagian di Eropa Timur yang ada, termasuk di Asia kalau terjadi kerawanan. Bisa saudara jelaskan sedikit setiap bisa kita kurangi. Demikian juga masalah ketergantungan dan stabilisasi harga bisa dicapai. Oleh karena itu salah satu memang yang diupayakan adalah misalnya masalah daging yang selama ini ketergantungan ke Australia bisa dibuka pada negara lain yang lain. Sehingga ketergantungan itu selain bisa diminimalisasi, tidak ada monopoli, sehingga persaingan-persaingan harga bisa dilakukan. Yang kedua, membangun akses ekspor pertanian yang kita miliki. Kita miliki kopi, kita miliki coklat kedua terbesar dunia, dan kita miliki teh dan lain-lain yang sebenarnya sangat diminati oleh seluruh dunia yang selama ini aksesnya bisa melalui beberapa negara lain sebelum sampai pada negara tertentu yang dituju. Baik, saudara juga di keterangan-keterangan sebelumnya juga menjelaskan terkait dengan kemandirian pangan kita, terus peningkatan pendapatan negara dari sisi Kementan. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa
apa yang kemudian saudara ketahui terkait dengan pengaruh perkembangan produk domestik bruto Indonesia dari sisi Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini? Selama 3 tahun terakhir itu PDB tertinggi atau kontribusi produk domestik bruto nasional Kementan yang paling tinggi, di atas 18,2%. Ini diakui oleh Pak Sekjen kemarin pada saat beliau jadi saksi mahkota. Oleh karena itu memang hasil dari kita itu, dan kemudian yang ketiga, kita tidak melakukan impor beras selama 3 tahun. Dan ternyata yang selama ini digonggong-gonggong nggak bisa, ternyata bisa. Kemudian kami mampu menjaga stabilisasi harga dari 12 komoditi yang ada. 12 komoditi termasuk bawang, cabai, tomat maupun gula dan lain-lain sebagainya. 12 komoditi itu terjaga dengan baik, dan itu juga kami mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak termasuk KPK terhadap penyampaian pupuk dan lain-lain yang terus sampai dimonitor sampai ke lapangan. Baik, saudara terdakwa, Indonesia ini kan sangat luas sekali dan complicated tentunya permasalahan pertanian atau pangan kita. Terkait itu bagaimana saudara melakukan relaksasi untuk bisa mendapat sebuah prestasi atau minimal tidak ada soal terkait dengan pangan di Indonesia ini? Ya, semua harus dilakukan upaya yang maksimal dalam rangkaian persiapan pangan, karena pangan dibutuhkan oleh daerah. Oleh karena itu kerjasama dengan berbagai pihak termasuk lintas kementerian dengan TNI Polri harus kami lakukan. Yang kedua, kerjasama yang intens dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada wilayahnya sesuai dengan klaster yang kita buat, merah, kuning, dan hijau wilayah yang ada itu. Baik, tadi itu kan daerah minus yang saudara maksudkan ya. Yang ingin kami tahu program-program apa saja yang saudara dorong ke daerah-daerah minus itu sehingga membantu daerah-daerah itu dari terpuruk-terpurukan. Ada berbagai hal yang dikonsentrasikan di situ pada daerah-daerah minus, tetapi dia berpotensi untuk peternakan, didorong peternakan. Kalau dia berpotensi untuk hortikultura termasuk sayur-sayuran, dioptimalkan sayur-sayuran di situ. Kalau dia berpotensi untuk tanaman pangan, dikondisikan tanaman pangannya secara maksimal. Khusus untuk daerah yang minus atau daerah merah itu, apa yang menjadi kebutuhan dasar diupayakan secara maksimal, bisa dimobilisasi dan optimalisasi upaya-upaya agar daerah itu sendiri bisa menghasilkan pangan yang dibutuhkan. Baik, saudara saksi, ini kita butuh ketegasannya karena ini terkait dengan BAP maupun juga keterangan-keterangan saksi sebelumnya terkait dengan pertemuan dengan BPK RI. Apakah pernah ada pertemuan dengan BPK RI itu? Semua menteri pasti bertemu dengan BPK RI secara formal maupun dalam rangka konsultasi yang ada. Ini terkait dengan beberapa tahun belakangan ini yang kemudian menjadi soal itu di pemberitaan-pemberitaan itu. Apakah pernah ada pertemuan? Ya pasti ada, tetapi itu hal yang umum dan tentu kadang-kadang lintas kementerian, tidak hanya Menteri Pertanian. Atas inisiatif siapa biasanya, atau undangan dari Kementan atau dari BPK itu biasanya? Selalu saja yang selama ini saya tahu adalah ruang yang dibukakan oleh atau diundang oleh BPK RI. Biasa membahas terkait apa saja itu, saudara? Ya, berkait dengan mohon maaf, mohon izin kami lanjutkan yang mulia. Kalau saudara bertemu dengan BPK RI, itu biasanya membahas apa saja itu? Antara lain membahas tentang pengawasan-pengawasan termasuk temuan-temuan yang harus segera direalisasikan. Nah, sekarang terkait dengan temuan-temuan ini, pernahkah di Kementan ada temuan oleh BPK atau tidak? Selalu saja semua kementerian ada temuan, tapi tentu dilihat scoring temuan itu sudah seperti apa begitu. Terus ada rekomendasi atau tidak dari BPK?
Selalu saja dari hasil temuan ada rekomendasi, dari rekomendasi itu kemudian dikonsultasikan seperti apa. Terus bagaimana saudara merespon rekomendasi itu? Rekomendasi harus bisa diselesaikan sesuai agenda yang ada. Biasanya temuan misalnya terkait dengan administrasi penyerahan Al-Sintan di lapangan. Oleh karena itu beberapa wilayah belum selesai administrasinya. Itu terdata ada berapa persen dan lain-lain sebagainya. Dan atensi itu dilakukan oleh dirjen yang bersangkutan. Lalu kemudian dengan BPK, apakah saudara pernah mendengar bahwa ada permintaan sejumlah uang dari oknum BPK kepada Kementan? Saya tidak pernah mendengar hal seperti itu kecuali dalam persidangan ini. Ya, ada 10 miliar, kemudian ditambah lagi 2 miliar. Saudara tidak pernah diberitahu? Tidak. Saudara tidak pernah dilaporkan oleh siapapun terkait itu? Tidak. Saya tidak biasa dilaporkan masalah-masalah yang berkait dengan hal-hal seperti itu. Kalau di internal Kementerian Pertanian biasa ada audit internal atau tidak? Selalu ada audit internasional. Biasanya ada temuan atau tidak itu? Biasanya ada temuan dan itu biasanya diminta dibuatkan telaah dan kemudian dilanjutkan monitoringnya dan penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi soal BPKRI tadi saudara tidak tahu ya? Yang berikut, saudara kan menjadi menteri itu di tahun 2019. Iya. Saudara menjadi menteri itu atas usulan siapa itu saudara menjadi menteri? Saya Ketua Asosiasi Gubernur seluruh Indonesia. Pak Jokowi salah satu anggota saya. Dan saya kira dari proses-proses itu saya memiliki track record untuk bisa dipertimbangkan menjadi menteri. Yang kedua, saya juga anggota Partai Nasdem. Oleh karena itu tentu saja ada ruang-ruang bagi Partai Nasdem untuk mengisi posisi itu. Yang ketiga, saya mendapatkan bintang Mahaputra Utama dari negara yang ke-69 atas nama negara khusus di bidang pertanian. Pada saat krisis pangan yang lalu 17 provinsi bersoal dan ditangani melalui Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi itu artinya saudara ingin mengkonfirmasi bahwa selain saudara punya prestasi, saudara juga diusulkan oleh Partai Nasdem. Betul. Begitu. Terkait dengan Partai Nasdem tadi saya kira sudah banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan JPU, namun kami ingin mendalami aja ada beberapa keterangan yang mungkin agar supaya menjadi jelas dan terang benderang sehingga bisa membantu kami dalam kaitan dengan menyusun pledoi nanti. Apakah saudara tahu atau tidak atau pernah dilaporkan atau tidak bahwa di tanggal 25 Januari 2020 itu ada pembayaran makan malam ulang tahun Nasdem sebanyak 30 juta. Saudara tahu itu atau tidak? Makan malam Nasdem. Saya tidak pernah tahu. Ini sesuai dengan keterangan dari Karina dan Joyce ini. Enggak, saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Di tanggal 7 September 2020 itu ada sumbangan pelantikan untuk 5 DPW Partai Nasdem sebanyak 24.900.000. Sudah tahu itu atau tidak? Saya tidak ingat lagi, tapi saya yakin kalau toh ada untuk partai, saya memiliki komitmen untuk menyelesaikan melalui dana-dana pribadi saya maupun honor-honor yang saya miliki. Saya punya komitmen seperti itu. Baik. Tadi juga saudara sudah menjelaskannya atau menjawab pertanyaan daripada JPU terkait dengan 75 juta yang disumbangkan kepada
fraksi Nasdem di DPR RI ya. Kemudian yang berikut terkait dengan yang 850 juta ini, saudara tahu atau tidak itu? 800 jutanya baru saya tahu dalam persidangan tadi. Dalam saya persidangan sudah jawab ini ya. Ya. Saudara tahu tidak bahwa itu sudah dikembalikan oleh Partai Nasdem? Di dalam persidangan saya tahu, saya dikembalikan dan lain-lain, saya sudah dalam penjara. Kalau kan saudara ini menteri dari Partai Nasdem ini, biasanya aktivitas saudara laporkan kepada ketua umum saudara atau tidak? Ketua umum Partai Nasdem maksudnya? Tidak harus. Tidak harus. Tapi pernah atau tidak? Ya, saya tidak ingat. Tidak ingat lagi ya. Terakhir ini, saudara tahu atau tidak, Bapak Surya Paloh itu ada punya grand house di Pulau Seribu? Ya, Surya Paloh punya akses di mana-mana. Di mana-mana ya. Ya. Saudara tidak tahu bahwa itu diduga duit dari Kementan yang dipakai untuk Pasti membangun? tidak, pasti tidak ya. Oke baik, cukup yang mulia. Maaf yang mulia. Ada. Baik, kita skors dulu soal Boleh Kasdi. bertanya? Iya. Ada pernyataan Kasdi tadi yang langsung menyangkut saya. Mudah-mudahan saya bisa ditanyakan nanti. Itu nanti tanggapan. Siap. Tanggapan nanti ya. Siap. Nanti akan ada Iya. saudara bisa menanggapi juga kan dalam nota pembelaan itu ya. Iya. Ini bukan saksi, dia terdakwa. Siap. Ya? Jadi tidak perlu ada diri sendiri. Nanti kami akan nilai, Pak. Nanti kami akan nilai. Skor dimulai, nanti kita ketemu lagi masuk 6:30 ya. 6:30 ya. Jam 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Baik, skor dimulai. Siap. Nah, ingatkan saya, saudara terdakwa, kalau pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh JPU supaya kita tidak pembayaran aftur, namun setelah di akhir tahun ada pemeriksaan BPK untuk meminta pengembalian sebesar 150 juta. Kebetulan tanda terimanya itu saya sendiri, akhirnya yang melakukan pengembalian saya sendiri memakai dana pribadi saya. saudara sudah mengembalikan ya? Iya. Nah, kemudian tadi Pak JPU juga menyampaikan bahwa banyak pesan yang diteruskan ya. Nah, saudara mengatakan bahwa ya itu memang ada permintaan dari Biro Umum, kalau ada kebutuhan disampaikan saja ke Biro Umum. Nah, pertanyaan saya, apakah juga keluarga atau pihak Wican ya menyampaikan juga kepada saudara bahwa ya menurut saya minta tiket ke Biro Umum ini karena Biro Umum sendiri yang minta. Kalau ada keperluan ya silakan dihubungi saya. Pernah nggak dengar itu dari keluarga, dari anak Pak Isiel atau keluarga Pak Isiel? Pernah dari anak beliau, dan saya diminta juga meneruskan ke Biro Umum pada waktu itu. Pernah ya? Apa yang disampaikan keluarganya bahwa ini juga ya kami teruskan, minta diteruskan karena permintaan dari Biro Umum sendiri? Iya betul, karena permintaan dari Biro Umum, jadi saya memfasilitasi meneruskan pesan itu ke Kepala Biro Umum. Baik. Nah, kemudian ini khusus uang yang saudara terima dari Merdian atau Pak Sekjen. Itu kan ada uang ke Pak Firly dan ada uang kurban untuk DPR. Pertanyaan saya, pada saat untuk dua keperluan ini uang itu diserahkan kepada Pak Sekjen ataupun kepada Merdian, apakah pada saat itu disampaikan kepada saudara, ini ada uang hasil kumpul-kumpul, silahkan disampaikan kepada DPR atau disampaikan kepada Firly pada saat itu? Disampaikan Kak bahwa ini hasil dari kumpul-kumpul pada saat diserahkan uang itu? Pada saat penyerahan dari Pak Kasdi maupun Merdian pada waktu itu tidak pernah menyampaikan bahwa itu hasil pengumpulan.
Saya cuma mendapat perintah untuk menyampaikan yang pertama ke pihak DPR, Komisi 4, yang kedua untuk keperluan Pak Firly melalui Pak Irwan waktu itu. Baik ya, nih terakhir. Tadi juga sudah disampaikan oleh waktu jadi Pak Sel jadi saksi. Waktu saudara menjabat Direktur Pupuk dan Al Sintan, apa sih pencapaian saudara atau prestasi saudara, bisa sebutkan nggak apa pencapaian atau prestasi selama menjadi direktur pada saat itu? Yang pertama kali waktu pertama menjabat yaitu mendapat penghargaan dari Deputi Pencegahan KPK terkait dengan pemutakhiran data yang menggunakan data NIK untuk penerima pupuk bersubsidi, atau dari data kami disebut IRDKK, dan itu mendapat penghargaan berhasil menertibkan penerimaan pupuk bersubsidi pada tahun itu. Selanjutnya di tahun berikutnya kami melakukan kerjasama atau MOU dengan Barreskrim Polri dalam rangka untuk mencegah atau memberantas mafia pupuk pada waktu itu. Itu salah satu prestasi yang kami dapatkan. Ya. Nah terakhir, tadi Pak JPU sempat menyinggung ada rumah yang disita di Makassar dan di Jakarta. Pertanyaan saya, kalau rumah yang di Makassar dan di Jakarta yang disita itu, apakah itu sudah masuk LHKPN saudara? Dua-duanya masuk dalam LHKPN. Dua-duanya masuk di LHKPN ya? Iya. Oke. Dan khususnya yang di Makassar itu di LHKPN pada saat saya menjabat di Provinsi Sulsel sudah masuk dalam LHKPN. Oh, kalau jadi yang di Jakarta begitu transaksi tahun ini dengan pihak BSI untuk KPR-nya, pada tahun itu juga saya masukkan dalam pelaporan LHKPN saya bahwa itu kredit. Oh, jadi khusus untuk rumah yang di Makassar yang disita oleh KPK itu untuk kepentingan TPPU itu sudah masuk, saudara sudah masukkan ke LHKPN bahkan sebelum saudara menjadi staf di Kementerian Pertanian. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Dari saya cukup, mungkin rekan saya lanjutkan. Ya, silakan. Saudara terdakwa, saudara terdakwa saat diperiksa menjadi saksi itu salah satu alasan terdakwa pindah ke Jakarta itu karena mencari jabatan di ibu kota. Apakah alasan perpindahan itu berhubungan karena istri saudara terdakwa juga berada di Jakarta? Betul, kebetulan di tahun yang sama istri saya lebih dulu mendapat informasi atau surat dari Pemprov DKI bahwa usulan perpindahan atau mutasinya dari Pemprov Sulsel ke DKI sudah diterima. Makanya di saat itu saya juga berusaha mencari di kementerian mana saya bisa pindah dengan memasukkan beberapa lamaran atau surat permohonan pindah di beberapa kementerian. Nah, yang terkait dengan rekening-rekening yang disita oleh KPK pada perkara ini, bisa saudara saksi ceritakan terkait dengan rekening-rekening apa saja yang disita oleh KPK? Yang paling utama itu rekening gaji, baik gaji saya selaku PNS dengan gaji dari penghasilan lainnya, semuanya disita oleh KPK. Penghasilan lain ini maksudnya penghasilan apa ya saudara saksi? Saudara terdakwa? Ada dari usaha maupun dari perusahaan yang kebetulan komisaris di perusahaan itu. Oh, jadi selain dari PNS, saudara terdakwa juga mempunyai penghasilan lain ya? Betul. Oke, cukup yang mulia, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada terdakwa Kasdi Subagiono, saudara diperiksa sekarang sebagai terdakwa ya. Siap. Bahwa memang saudara tidak disumpah ya, tapi tolong memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya supaya kita mendapat nanti esensi dari persidangan ini ya. Yang pertama, saya mulai dulu tentang karir saudara. Ini kesempatan terakhir buat kami untuk menanyakan saudara ya. Tempo hari istri saudara mengirim surat ke sini yang pada pokoknya dikatakan bahwa saudara itu adalah birokrat karir ya. Bisa cerita sedikit awal dari gimana prosesnya sampai Anda menjadi sekjen ya, silakan. Mohon izin yang mulia. Pertama sebelum menjadi birokrat karir,
Saya ini peneliti di Badan Litbang Pertanian. Saya mulai dengan peneliti muda sampai ahli peneliti utama. Dan di situ saya temukan berbagai teknologi, di antaranya teknologi pengolahan air dan tanah untuk meningkatkan produktivitas pangan di daerah rawa. Itu pekerjaan saya di penelitian. Kemudian karir birokrat saya mulai dari Balai Penelitian. Pada 2005-2007 saya kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, menangani iklim dan air. Kemudian saya dipindahkan ke Jawa Barat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat 2007-2009. Kemudian pindah lagi ke Jawa Tengah, ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah 2009-2011. Kemudian saya dipromosi menjadi Kepala Balai Besar 2011-2013 waktu itu. Nah, kemudian Sekretaris Badan Litbang Pertanian hanya 1 tahun 2013-2014. Yang paling lama karir saya adalah di Kepala Biro Perencanaan, 6 tahun saya di situ, 2014-2019. Baru kemudian saya dipromosi menjadi Dirjen Perkebunan 2019-2021, akhirnya Sekjen 2021 sampai sekarang nonaktif. Itu karir saya. Baik ya. Lalu kemudian merefer kepada surat tersebut juga dikatakan bahwa saudara itu adalah kepala rumah tangga yang peduli dengan keluarga. Bisa sekilas saja, ini penting saya kira kita tahu. Saya berdua dengan istri saya, seorang peneliti juga. Istri saya di Badan Litbang Pertanian kemudian dipindahkan ke BRIN, juga peneliti. Nah, saya punya 2 orang anak dan alhamdulillah sudah pada berkeluarga. Dan saya di jabatan akhir saya mau pensiun per 1 Juni itu, ya saya dapat permasalahan ini. Ya kemudian saya sebenarnya sudah mengurus untuk perpanjangan fungsional saya di analis kebijakan. Saya sudah punya SK Presiden analis kebijakan. Tapi saya harus berhenti di sini karena masalah ini. Itu. Baik. Oke. Sekarang saya singgung lah ya sedikit tentang pokok persoalan dalam perkara ini ya. Sharing ya, urunan pengumpulan uang. Bisa saudara tegaskan ya, walaupun sudah berulang-ulang, tapi ini kesempatan terakhir saya kira perlu kita dengar melalui penasihat hukum saudara. Kapan saudara tahu ada praktek sharing ini di Kementerian Pertanian? Seperti yang mohon izin yang mulia, seperti yang sudah saya sampaikan sebagai saksi, praktek ini sudah ada pada zaman Sekjen Momon 2020. Dan saya pun termasuk di Dirjen Perkebunan yang juga harus urunan pada saat itu. Kemudian berkait dengan sharing ini ada perintah dari Menteri, kemudian saya meneruskan perintah itu ke Eselon 1. Ya, ke Eselon 1. Memang tidak semuanya melewatin saya. Itu polanya bisa langsung, bisa WA, bisa melalui orang lain. Yang melalui langsung saya tandakan tadi termasuk yang mulia mempertanyakan itu bahwa kurang lebih beliau mengatakan seperti ini. Pak Sekjen, ini ada kebutuhan baik itu untuk kedinasan maupun non kedinasan itu agar dibicarakan dengan eselon 1 lain. Itu saya maknai sebagai sharing. Nah, kemudian di beberapa chatting beliau sampaikan juga termasuk yang sudah disampaikan oleh JPU juga, di situ ada komunikasi antara travel Suitatur waktu itu, kemudian di-share untuk segera melunasi daripada pembayaran kekurangan daripada biaya yang ditagihkan oleh Suitatur. Itu beberapa contoh yang saya alami. Nah, kemudian juga yang melalui lain diantaranya adalah melalui Prof. Imam, melalui Pak Atta, melalui Panji, dan bahkan juga eselon 1 lainnya. Jadi aliran perintah itu tidak semuanya lewat saya, makanya tidak semuanya saya ketahui. Seperti sudah saya sampaikan dalam saksi bahwa seperti ada skincare, ada sewa mobil, saya tidak tahu itu karena langsung kepada Biro Umum. Jadi artinya ada juga permintaan-permintaan uang ini yang tidak melalui saudara dan tidak diketahui oleh saudara. Iya. Jadi perintah ini sekali lagi ya clear ya bahwa saudara juga memang mendapat perintah langsung. Betul. Dulu ya. Betul. Izin yang mulia, boleh kami bacakan ada BAP-nya supaya konfirmasi. BAP sebagai tersangka, terdakwa. Tersangka itu kan? Iya. Iya. Ya, Silakan. izin. Atas pertanyaan nomor 35 yang mulia.
maaf 39. Silakan. Ya, izin yang melanjutkan. Atas pertanyaan, apakah saudara memperoleh perintah langsung atau tidak langsung dari Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian untuk mengumpulkan uang dari masing-masing eselon 1 Kementerian Pertanian RI terkait kepentingan pribadi yang bersangkutan maupun kepentingan keluarga lainnya? Jawaban saudara, perlu saya sampaikan bahwa saya sering memperoleh perintah langsung ataupun tidak langsung dari Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian untuk mengumpulkan sejumlah uang dari masing-masing eselon 1 Kementerian Pertanian RI terkait untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan, kunjungan kerja maupun kepentingan keluarga. Seingat saya jika ada kepentingan mendesak dari Syahrul Yassin Limpo, saya dipanggil ke ruangan kerja yang bersangkutan dan di rumah dinas Menteri Pertanian di Widya Chandra, baik sendiri maupun bersama-sama Muhammad Hatta, Prof. Imam Mujahidin dan beberapa eselon 1. Setahu saya jika Syahrul Yassin Limpo ada kebutuhan pribadi yang bersangkutan dan kebutuhan keluarga yang bersangkutan, meminta saya untuk membicarakannya kepada eselon 1 ya terkait permintaan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Ya. Yang saya ingat sekali lagi penyampaian Syahrul Yassin Limpo kepada saya saat itu dipanggil sendiri menghadap yang bersangkutan di ruang kerjanya. Pak Sekjen, ini ada kebutuhan saya, kunker dan keluarga, tolong dibicarakan dengan para eselon 1 lainnya, kira-kira demikian. Ya, ini betul ini. Betul. Jadi berarti perintah langsung ini kepada saudara untuk dikoordinasikan atau disampaikan kepada eselon 1 lainnya. Betul. Oke, baik. Sesungguhnya pola-pola perintah langsung ini boleh saudara jelaskan singkat. Bentuknya seperti apa? Tadi ada langsung gitu, dipanggil ke ruangannya. Ada pola lain tidak? Ya, tadi saya sampaikan ada yang lewat WA, ada juga yang lewat orang lain seperti Prof. Imam, Pak Atta, Panji, dan juga eselon 1 lainnya. Jadi perintah ini tidak saja melalui saudara, salah satu saja Tidak, ya berarti ya? tidak. Ada Prof. Imam, ada Hatta, ada juga Panji, eselon 1 begitu ya. Kemudian yang melalui WA ya. Apakah pernah saudara mendapatkan WA dari saudara Panji selaku ajudan terkait dengan kartu kredit? Pernah. Izin yang mulia mungkin supaya clear yang tadi itu. Yang tadi ya, sudah diperlihatkan tadi kan? Ya. Boleh kami sudah diperlihatkan tadi dan itu WA antara terdakwa dengan Panji. Dengan Panji kan? Terdakwa ini mendapatkan WA dari Panji Ya. atas forward diteruskan dari Menteri. Iya, sudah diperlihatkan Jadi tadi. jadi udah clear, itu clear ya? Sudah diperlihatkan tadi. Sudah perlihatkan tadi. Saudara akui itu atau saudara bantah tadi? Oke, itu sudah tadi diperlihatkan sudah. Tidak apa-apa. Baik ya. Tadi sudah diakuin ya, ini ada seperti itu. Iya, tidak diakui. Saya menanyakan kepada terdakwa Kasdi yang mulia. Terdakwa mengakui karena beliau yang berkomunikasi dengan Panji. Ya, Panji. karena ada tadi polanya melalui WA. Jadi satunya Iya. saya tanya. Oke. Baik. Silakan. Kalau mohon izin yang mulia, kalau melihat format printout itu sended yang pertama yang disampaikan Panji kan kemudian share dari yang di share itu. Di situ ada forward, itu berarti Panji menerima. Iya. Nah itu Panji menerima. Apakah kemudian ada dari tertulis Panji, tidak di kemudian- situ? Apakah ada tertulis di atau biasanya Ada dilanjutkan? forward, ada kata-kata forward gitu. Iya. Iya. Apakah ada forward itu jelas dari saudara tahu dari menteri? Iya. Tahu dari mana? Pak Panji sampaikan itu. Pak Panji Iya, Panji sampaikan itu. Pak Panji yang sampaikan. Baik. Ini. Jadi artinya sekali lagi saudara mengartikan ini perintah langsung juga antara lain melalui WA. Ya. Baik. Baik. Lalu kemudian ini kan di zamannya Pak Momon saudara selaku Dirjen Perkebunan ya, yang kemudian ini berlanjut ya. Ini berlanjut ini, adakah memang saudara mendapatkan perintah juga untuk melanjutkan itu seperti apa? Itu yang saya sampaikan tadi pada saat posisi saya sudah sekjen. Yang tadi Seperti saya ini ya? sampaikan yang langsung dengan narasi. Oh itu. begitu ya. Berlanjut itu artinya Ya, pertanyaan artinya saya
polanya meneruskan pola yang dilakukan oleh Sekjen Momon, kemudian saya meneruskan itu karena masih ada perintah itu. Baik, oke. Lalu saudara mengatakan, ini kan atas pertanyaan yang mulia juga sama Pak JPU juga tadi, saudara mengalami suatu dilema. Kenapa ini sebenarnya sesuatu ada dilema? Persisnya dilemanya itu boleh sekali lagi, kenapa saudara menghadapi dilema? Kenapa misalnya tidak mundur saja, kenapa gitu? Ada pertanyaan begitu juga. Bisa jelas nggak dilema sekali lagi? Ya, tadi berkali-kali saya sampaikan baik menjadi saksi bahwa yang pertama karena saya terpaksa melakukan itu karena diperintah, yang kedua karena saya dapat tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai sekjen, itu harus jalan, itu yang membuat berat bagi saya untuk baik. Ya. Artinya saudara menjalankan perintah atasan ini ada unsur keterpaksaan, maksudnya kira-kira ancam begitu ya? Kan sudah saya sampaikan. Baik. Baik, kemudian ini ketegasan saudara ya. Kalau ada tidak ya, ini sidang ini ya. Saudara mendapatkan manfaat material enggak dari peristiwa ini semua? Tidak sama sekali. Tidak ada ya? Oke, oke. Baik, izin yang mulia nggak banyak lagi. Sama barangkali saya bertanya standar aja ya. Lazimnya orang didakwa itu tentu ada barangkali hal-hal sisi-sisi yang baik atau positif selama saudara selaku sekjen maupun selaku direktur atau selaku birokrat karir gitu loh. Ya, pertanyaan saya, apa kira-kira kontribusi yang mungkin patut kita catat sebagai sebuah hal yang positif dari saudara selaku birokrat karir tersebut? Ada yang bisa saudara sampaikan nggak di persidangan ini? Ya, tadi di Litbang sudah saya sampaikan sebagai birokrat, misalnya di Dirjen Perkebunan saya meng-create satu inovasi implementasi daripada program perkebunan, salah satunya adalah peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui peremajaan sawit rakyat. Dan itu berjalan untuk meningkatkan produktivitas sawit yang sekarang 3,6 ton per hektar. Nah, kita harapkan dengan program peremajaan itu dengan bibit yang bagus kita bisa mencapai 5-6 ton per hektar setara CPO. Kemudian sebagai sekjen saya lupa nama panjangannya, tapi Dirjen Peternakan dan Kesehatan. Baik. Apakah itu digantikan oleh Pak Nasrullah akhirnya? Pejabat berikutnya memang Pak Nasrullah. Pak Nasrullah ya? Ya. Baik. Yang saksi pahami waktu itu, saksi bilang yang diberhentikan, karena selama ini yang kita bahaskan eselon 2 ke bawah ya, ternyata sebenarnya kami ada barang bukti yang mulia tentang Ketut ini, tapi justru di detik akhir lah baru nyambung, ternyata memang peristiwa itu ada. Mohon izin kalau diperkenankan kami tunjukkan Pak Ketut. Silakan. Yang dibahas ini. Nah, saya singkat saja tanya, akhirnya diberhentikan sesuai dengan proses dan SOP yang ada, tidak karena aku marah atau apa. Menjadi non-job juga tanpa jabatan? Tidak ada non-job seperti itu. Karena ya, sebagai apa kalau begitu? Saya tidak sampai ke situ bahwa dia harus berhenti jadi dirjen karena kinerjanya nggak benar, kemudian masalah sapi itu, masalah daging menjadi sesuatu yang penting, maka saya berhentikan dia. Sebagai apa akhirnya? Dia sebagai fungsional dan sebagai fungsional tentu saja dia punya hak untuk. Baik. Sudah terkonfirmasi yang. Sudah ya. Baik, imbang kan begitu. Baik ya. Yang mulia, mohon izin kami tambahkan sedikit aja kan ini terakhir juga jadi biar jelas supaya menjadi fakta persidangan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa Pak ICL, ini biar jelas dan terang benderang. Apakah saudara pernah mengancam Prof Imam terkait dengan perintah saudara soal kumpul-kumpul? Ada atau tidak perintah saudara soal kumpul-kumpul itu? Soal kumpul-kumpul itu saya nanti tahu di dalam persidangan. Baik, saudara pernah mengancam beliau atau tidak? Ya karena saya nggak tahu, saya tidak pernah mengancam apa-apa. Kalau terkait saudara Hatta, pertanyaan yang sama juga. Tidak ada masalah kumpul-kumpul itu, dan saya kira kalau itu dilakukan atas suatu dasar yang legal sah-sah saja. Baik, saudara pernah mengancam saudara Kasdi juga atau tidak? Tidak pernah. Kasdi ini orang melekat sama saya. Saya heran aja, aneh-aneh saja di persidangan ini terakhir seperti ini. Saya paling percaya dia. Dia selalu mengimami saya kalau saya sembahyang.
Dan saya sangat profesional di bidangnya. Dia sangat saklek aturan, dia nggak bisa kalau melanggar aturan. Baru malam ini saya merasa bahwa dia semua melimpahkan itu pada saya. Baik, itu aja. Demikian yang mulia. Sedikit lagi saya tambahkan. Ya. Sekjen itu memiliki hak otorisasi atau menentukan sendiri apa yang menjadi kewenangannya. Sekjen itu delegation of authority terhadap sebuah kebijakan. Ini aturan, ini ketentuan hukum. Yang kedua, dia yang bertanggung jawab secara administrasi dan keuangan di bawah Kementerian Pertanian. Dia bertanggung jawab. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Saya cuma lupa nomornya. Oleh karena itu Sekjen adalah orang ketiga di Kementan. Sesudah Menteri, Wamen, Sekjen. Dan Sekjen itu dapur. Kalau ada perintah dari atas yang salah, dia harus masak dulu. Kalau tidak sesuai, dia harus tolak. Demikian juga semua kebijakan yang dari atas sebelum sampai di menteri harus tersortir oleh. Dan itu semua sekjen seperti itu posisinya. Aneh aja kalau misalnya sekarang baru kemudian tidak tahu menahu seperti itu. Baik, cukup Baik. ya. Demikian yang mulia, terima kasih, kami kembalikan. Jelaskan pada persidangan-persidangan yang lalu juga begitu. Akan ada masalah hukum seperti ini yang mulia. Dari semua itu saya pribadi tidak pernah menikmati secara material. Dan pada kesempatan ini saya juga memohon maaf jika selama masa persidangan ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada semua pihak jika perbuatan kami, ketakutan kami, karena kepatuhan kami sebagai bawahan menyebabkan banyak keributan khususnya di Kementerian Pertanian. Jikapun perbuatan itu adalah hal yang salah, sekali lagi kami mohon maaf kepada semua pihak. Dan kami menyatakan menyesal jika seandainya perbuatan-perbuatan itu tidak benar di mata hukum. Kepada yang mulia kami mohon putusan seadil mungkin dengan mengingat niat, motivasi dan posisi kami sebagai bawahan yang hanya menjalankan perintah atasan. Demikian, terima kasih. Baik ya, cukup pernyataan saudara. Saya juga ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Yang terakhir yang mulia JPU dan Bapak sekalian, saya di tempat ini ingin garis saja yang seperti itu, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau ke pribadi saya, berapa uang saya ambil sebenarnya? Saya heran yang mulia. Saya ini termasuk menteri yang paling miskin. Rumah saya itu di BTN di Makassar waktu saya gubernur. Ini barunya saya mau mencicil karena saya berharap di akhir perjalanan umur saya yang 70 tahun saya berada di sini dan ini dicicil. Itu yang ingin saya sampaikan yang mulia. Tapi saya orang biasa, saya tentu manusia biasa yang tentu banyak salah dan lain-lain. Saya banyak menyangkal hari ini ada yang diberhentikan, tidak sebenarnya siapa yang namanya yang satunya bukan Ketut sudah saya jawab. Sarwo Edi itu pindah karena ada memang jabatan baru dirjen atau setara dirjen Badan Ketahanan Pangan dan kemudian sampai dengan terakhir Bambang karantina yang dibilang saya marah gitu, saya tidak berhentikan sampai saya berhenti jadi menteri. Jadi tidak ada yang saya ponis karena tidak melakukan apalagi terkait dengan uang. Saya perjanjikan kepada Tuhan yang ada dan saya siap menerima apa saja yang menjadi hukuman yang ada, yang kemudian saya berharap kalau memang itu saya ambil dan saya masih punya dana, saya silakan ambil saja. Saya lebih menghargai persidangan ini dan menghargai keputusan itu. Dan saya siap untuk mengembalikan kalau memang itu menjadi sesuatu yang secara pasti. Tapi berapa Pak? Kan kalau misalnya ke umroh itu kan cuma 5-6 orang aja yang harus saya tanggung. Masa saya tanggung seluruhnya? Yang seperti jawab. itu. Saya rasa cukup ya, sudah Siap, jawab. makasih yang mulia, terima kasih Pada saat JPU, terima pemeriksaan kasih. saksi dan pemeriksaan terdakwa.